Masih juga Bapak ngobrolin soal nepotisme, bapaknya, anaknya, dalam masjid lagi. Tujuan Bapak ke Sumber ngapain? Hola netizen yang tercinta. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sholat tarawih di Masjid Raya Sumatera Barat pada Sabtu 16 Maret 2024. Setelah sholat, Anies lalu dikerubungi jemaah yang menantinya mulai dari dalam masjid hingga ke halaman masjid. Warga menyambut dan berdesak-desakan ingin melihat langsung sosok Anies. Sebagian dari warga berebut untuk foto dengan calon presiden 2024 yang mengusung perubahan itu. Sementara meski hasil Pilpres 2024 condong pada kemenangan pasangan Prabowo Gibran, warga tetap menyoraki Anies Presiden. Sorakan Anies Presiden mulai terdengar setelah sholat tarawih saat Anies masih di dalam masjid. Selain teriakan Anies Presiden, sebagian warga juga meneriaki Abah ke Anies. Sekarang adalah kembalinya nepotisme. Siapa jadi apa tergantung bapaknya siapa atau pamannya siapa, atau ponakan siapa, atau ini harus dikembalikan. Promosi bukan karena koneksi, tapi promosi karena prestasi. Ingat-ingat, promosi bukan karena koneksi, promosi karena prestasi. Kalau di pemerintahan orang dipromosikan karena koneksi, maka habislah orang-orang yang tidak punya orang dalam, namanya orda. Betul. Di kepolisian, di TNI, di ASN, di perusahaan swasta harus dikembalikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini harus dikembalikan. Promosi jangan di masjid. Masjid itu tempat ibadah. Kalau mau kasih khotbah, khotbahnya nggak usah nyangkut politik. Karena demi kebaikan bersama, harusnya lebih memberi khotbah kepada hal-hal yang membangun secara personal dan bisa berhubungan dengan keimanan kita kepada Tuhan, bukan urusan politik. Gitu nggak sih Pak? Aduh Pak, masa kampanye udah selesai Pak? Ini juga tinggal nunggu berapa hari, KPU udah ngumumin hasil. Masih aja bapaknya ribet sendiri. Aduh udah dong Pak, legowo. Tunggu aja, lagi berapa hari Bapak sudah tahu hasilnya. Mau gugat, silakan gugat sana ke MK. Aduh, inilah kadang-kadang kalau kita komentari, kita dikomplain sama anak abah. Tapi kalau nggak dikomentari, kok gedek rasanya ngelihatnya. Aduh, serba salah aja. Udahlah, bye. Pak Anies, ini bulan suci Ramadan loh Pak Anies. Saya benar-benar kaget dengan video tersebut. Dan saya nggak tahu video tersebut video lama atau video baru. Yang pasti yang saya cek, postingan tersebut diposting 21 jam yang lalu. Oke, terlepas dari video tersebut, saya benar-benar kaget. Karena awalnya saya mikir, oh Pak Anies itu sebenarnya orang baik dan memang orang baik. Tapi ternyata setelah saya perhatikan di video tersebut dan di video-video lainnya dalam wawancara dia, ternyata benar kata Bung Kik Andy, Pak Anies ini berbahaya sekali. Bisa-bisa memecah belah bangsa, bisa memecah belah umat gitu. Bahkan di saat pendukung-pendukungnya yang lain heboh, ribut, demo-demo, dia nggak berikan statement untuk menghentikan demo tersebut. Justru malah dia memanas dan ngebuat pendukungnya semakin panas gitu. Padahal katanya kan mereka kan barisan orang-orang yang paham agama, yang ngerti agama, orang-orang pintar. Harusnya ngerti dong apa yang dilakukan ketika kalah. Itu justru bukan malah manas-manasin. Prestasi menciptakan koneksi, koneksi menghasilkan promosi, itu baru yang tepat. Saya masih gak paham ya kenapa setiap narasi yang disampaikan oleh beliau itu banyak orang-orang itu yang kagum tanpa mencerna kata-kata itu lebih dahulu. Indahnya retorika itu terletak pada makna, bukan pada sajak kata. Ini malah bahas nepotisme, bahas dinasti di atas mimbar masjid, apakah itu tepat? Katanya ke Sumba dalam rangka memberikan bantuan untuk korban bencana. Kenapa di atas mimbar itu nggak dimanfaatkan untuk doa bersama aja buat mereka yang terkena musibah nih? Itu baru yang tepat. Ini malah berretorika tentang pemerintahan, mengkritik pemerintah,
Di sisi lain, pendukungnya diminta untuk membuktikan kecurangan di rapat pleno KPU, malah ciut kena mental. Tapi itu kan Pak Anies lagi di Sumbar ya. Kalau di Sumbar kan memang hasil hasil KPU-nya memang beliau memang suara tertinggi. Kalau seandainya memang seperti itu sosok pemimpin yang dipilih oleh masyarakat Sumbar, ya silahkan saja, kami menghargai kok. Cuman kalau saya boleh berpesan, jangan sampai habis lo cakap berutakan aja silih. Anda ini berbahaya sekali. Orang baik dan orang beriman akan berkaca pada sebuah kekalahan. Dia akan mengambil kesimpulan bahwa kekalahan tahun ini menjadi sebuah pembelajaran dan mengubah sikap dan strategi dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Sementara orang munafik dan haus kekuasaan akan selalu menyalahkan orang lain dan selalu menyudutkan orang lain dan menganggap orang lain melakukan kecurangan atas sebuah kemenangan yang mereka dapatkan. Kalau boleh kita pertanyakan, kalau Anda mendapatkan Gibran menjadi wakil Anda di pemilu 2004 kemarin, apakah Anda menyampaikan statement yang Anda sampaikan sekarang ini? Saya rasa tidak. Ingat, token listrik semakin sedikit, semakin berisik. Jadilah seorang pejuang, bukan seorang pecundang. Salam akal waras. Astagfirullah Pak Anies, ini bulan puasa loh Pak, masih sempat-sempatnya berpolitik di masjid pula. Pak, masjid itu digunakan untuk beribadah, ceramah yang bermanfaat, bukan untuk berpolitik. Padahal pemilu sudah berlalu, tapi masih sempat-sempatnya melakukan kampanye, itu pun dia melakukan di masjid. Saya kurang tahu ini video lama atau baru, tapi saya lihat video ini diposting sehari yang lalu. Apa faedahnya berpolitik di masjid kalau nanti pada akhirnya memecah umat atau bangsa dan bikin ricuh? Gitu loh. Bahkan di saat pendukungnya demo, Pak Anies cuma bisa diam dan dia tidak memberikan statement untuk menghentikan demo tersebut. Justru di saat pendukungnya sedang demo, dia malah membuat suasana semakin panas. Sorry to say, intinya Pak Anies ini belum siap menerima sebuah kekalahan. Alangkah indahnya kita hidup rukun, damai, dan saling toleransi antar sesama dan antar umat beragama tanpa adanya konflik atau permusuhan. Astagfirullahalazim, Pak Anies. Masih juga Bapak ngobrolin soal nepotisme, bapaknya, anaknya, dalam masjid lagi. Tujuan Bapak ke Sumber ngapain? Mau lihat situasi Sumbar karena habis kena bencana kan? Memberi bantuan juga kan? Sama juga berterima kasih kepada rakyat Sumbar karena Bapak unggul di Sumbar. Betul kan Pak? Itu di acara Jumatan atau di acara saat tarawih? Pak, yang hadir ke masjid itu sekarang Pak, bukan hanya pendukung Bapak pure, ada juga pendukung Bapak Prabowo dan Pak Ganjar ya. Jadi nggak semua pendukung Bapak hadir di sana, dan Bapak ngomongin itu di masjid lagi. Yang penting adalah promosi prestasi. Wah, emang waktu Bapak jadi gubernur Jakarta yang ngebantu nggak by koneksi juga promosinya? Saya tolong Bapak baca ya. Maksud saya adalah bukan saya nyuruh Bapak berhutang budi ya, tapi Pak tolong ingat aja loh gitu, maksudnya kayak sadar diri loh gitu, maksudnya bahasa kasarnya. Bapak ngomongin kayak gitu, tapi Bapak nggak lihat jejak digital Bapak sendiri. Suara 24% berisiknya se-Indonesia sampai dunia. Kan sudah ada saksi di TPS itu loh, dimanapun suaranya ya 24%. Itulah buah merendahkan seorang yang pernah ditolong, malah menilai 1 sama dengan 100. Dinilai masyarakat 24% tuh besar Pak, daripada Janggar tuh 16%. Udahlah, legowo, besok lagi nyalon lagi ya. Oke, kalau begitu tuh kapan selesainya? Cuma memecah belah, timbulnya demo, gaduh, rusuh. Kalau nggak siap kalah nggak usah nyapres. Aduh, mutar-muter retorika ini itu. Jelas-jelas yang menang Pak Prabowo, masih aja. Lihat di TPS no, semua partai atau wakil siapa pasti di TPS no.
ada saksi semua, masih kurang percaya. Duh, legowo Pak, legowo, udah selesai lucu-lucuannya, pilpres udah selesai. Oke ya.